Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga semua dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila. Saya dari kelas R5E. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang stres. Tentu sudah tak asing lagi kan dengan kata stres ini. Ada yang tahu nggak sih, apa itu stres? Apa sih stres itu? Nah, stres sendiri adalah reaksi tubuh ketika seseorang menghadapi tekanan, ancaman, atau suatu perubahan. Lalu ada stres akademik. Apa sih stres akademik itu? Stres akademik adalah stres yang dialami oleh siswa yang bersumber dari proses pembelajaran atau hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan belajar seperti tekanan untuk naik kelas, lama belajar, mencontek, banyaknya tugas, mendapat nilai ulangan, menentukan karir, jurusan, serta kecemasan ujian. Apakah stres selalu berarti buruk? Tidak juga. Menurut Selye, pada tahun 1975 membagi stres menjadi dua, yaitu eustress dan distress. Apa sih eustress itu? Eustress ini adalah stres yang baik. Maksudnya adalah stres yang ini adalah stres yang menantang untuk menjadi lebih baik, lebih maju, lebih bersemangat menghadapinya. Contohnya adalah kebutuhan menang dalam sebuah pertandingan. Kita melakukan pertandingan, yang pasti sudah ada lawan. Nah, kita stres memikirkannya bagaimana caranya agar kita menang. Oleh karena itu, stres ini adalah stres yang baik. Lalu yang kedua ada distress. Nah, distress ini adalah distress yang buruk. Maksudnya adalah stres yang ini itu stres yang membuat malas berbuat apapun. Stres ini tuh sakit. Maksudnya adalah kita jadi tidak bersemangat dan menjadi lebih mudah emosi. Dan distress ini berdampak jelek untuk diri kita. Kemudian, apa aja sih faktor stres akademik itu? Nah, di sini dijelaskan menurut Puspitasari 2013 dan Gunawati, Hartati, dan Listiara 2010 ada dua faktor. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu tersendiri adalah yang pertama itu pola pikir. Maksudnya adalah individu yang berpikir tidak dapat mengendalikan situasi cenderung mengalami stres yang lebih besar. Karena semakin besar kendali bahwa ia dapat melakukan sesuatu, semakin kecil kemungkinan ia akan mengalami stres. Yang kedua adalah kepribadian. Seorang siswa yang memiliki kepribadian yang baik, maksudnya di sini adalah yang optimis, biasanya lebih kecil kemungkinan untuk stres dibandingkan siswa yang sifatnya pesimis. Lalu yang ketiga ada keyakinan. Keyakinan dari dalam diri siswa itu tersendiri. Lalu faktor internalnya yang pertama itu adalah pelajaran lebih padat. Maksudnya adalah kurikulum pada saat ini standarnya tuh semakin tinggi. Akibatnya persaingan semakin ketat, waktu belajar semakin bertambah, beban siswa semakin meningkat. Oleh karena itu, ini merupakan salah satu faktor eksternal yang membuat siswa tersebut menjadi stres. Yang kedua adalah tekanan untuk berprestasi tinggi. Banyak para siswa yang ditekan oleh guru, oleh orang tuanya untuk berprestasi yang baik, berprestasi yang tinggi, dan mendapatkan nilai-nilai yang tinggi dari hasil ujian mereka. Nah, ini juga merupakan salah satu faktor yang membuat siswa tersebut menjadi stres, menjadi beban. Lalu ada faktor orang tua saling berlomba. Kemudian ada dorongan status sosial. Lalu apa aja sih gejala stres akademik? Di sini dijelaskan, individu yang mengalami stres akan menunjukkan gejala emosional dan fisik. Menurut Hernawati 2006 dan Inayatillah 2015, terdapat 4 gejala. Yang pertama itu adalah gejala emosional. Gejala emosional ini ditandai dengan gelisah, cemas, sedih, atau depresi karena tuntutan akademik yang begitu tinggi,
merasa harga dirinya menurun, atau merasa tidak mampu untuk melaksanakan tuntutan dari pendidikan atau akademik itu sendiri. Lalu ada gejala fisik. Apa aja sih yang ditandai dari gejala fisik ini? Biasanya siswa tersebut akan mengalami sakit kepala, pusing, tidurnya tidak teratur, susah tidur, sakit punggung, dan lelah atau bahkan sampai kehilangan energi untuk belajar. Kemudian ada gejala perilaku yang ditandai dengan dahi berkerut, sering menyendiri, dan ceroboh. Lalu gejala emosi ditandai dengan depresi, dia cepat marah, murung, sering khawatir, mudah menangis, gelisah terhadap hal-hal yang kecil, dan panik. Bagaimana sih cara mencegah stres ini? Di sini telah dijelaskan ada beberapa cara untuk mencegah stres. Yang pertama, pertahankan sikap dan pikiran yang positif. Yang kedua, berolahraga secara teratur. Yang ketiga, konsumsi makanan yang sehat dan seimbang. Yang keempat, berusahalah untuk mengelola waktu lebih efektif. Lalu, bagaimana cara mengatasi stres akademik? Di sini telah disebutkan ada beberapa cara untuk mengatasi stres akademik. Yang pertama, melibatkan diri dalam ekstrakurikuler. Kemudian, membatasi penggunaan gadget. Lalu, yang ketiga, ada tetap aktif secara fisik. Yang keempat, pola makan yang baik dan berolahraga secara teratur. Oke, baik. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.